warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari TMP Tukmania Palembang akan mengadai rapat Forkom hari ini di tempatnya di KM 12 di RM Padang Bolak. Terus berjalan sepeda. Mbak Hetting Bangka. Vlog. Masih YouTuber. Bos kita, bos. Dua yang pada hari ini sempat hadir, yang dari daerah khususnya dari PSBL dan dari TMBC dari Bintang dan Pak Bowo dari Banyuasin. Tak lupa, alhamdulillahirobbilalamin, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpul dalam konsolidasi yang kedua, forum komunikasi pengemudi Sumatera Selatan yang satu, atau sering kita sebut Forkom Sumsel Bersatu. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di dalam kebersamaan bahwasanya mengingat beberapa instansi untuk meminta kepada Forkom tentang seberapa eksis atau eksistensi daripada komunitas-komunitas yang ada di setiap provinsi, khususnya di Sumatera Selatan, wilayah hukum Sumatera Selatan. Karena memang selama ini kita tahu di Mabes Polri itu hanya yang diketahui adalah PSTI. Jadi ternyata PPTI, maaf, bukan PSTI, PPTI. Ternyata komunitas yang lain itu berarti belum belum ada sinergi. Dan alhamdulillah pada saat di anniversary PSSM kemarin kita kehadiran dari pihak Mabes Polri atau dari Poltabes sesuai dengan instansinya, sesuai dengan unitnya. Bapak-bapak yang kami hormati, dalam hal ini nanti akan ada penjabaran atau penjelasan lebih lanjut oleh Pak Ketua Koordinator. Dan sesuai dengan pertemuan pada hari waktu pertemuan di hari Minggu tanggal 17 bulan 9 itu dihadiri kurang lebih 13 komunitas. Dan pada saat ini kita juga dihadiri 13 komunitas, satu tamu yaitu dari Lampung. Terima kasih. Mohon maaf tadi itu belum disebutkan. KTS, dari KTS. Bapak-bapak, untuk pertama kita di dalam konsolidasi ini, karena memang kita bukan tidak mau secara otoriter. Kita hanya berempat. Seperti contoh di sini kami ada PSBP, ada PSSN, ada RST. Kita bisa memonopoli hal tersebut. Jadi yang tercantum hanya itu. Tetapi dalam hal ini kita alangkah baiknya lebih banyak, lebih bagus. Jadi untuk itu kita akan ke depan semakin akan meningkatkan pemenahan ataupun tentang program-program Forkom lebih lanjut. Dan saat ini kita baru terkoneksi dengan alhamdulillah dari Mabes Polri. Kalau untuk di Sumsel ini kita terhubung dengan Dir Interkam Polda. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk pembukaan ini. Insya Allah akan dilanjutkan penjabaran tentang dilanjutkan oleh Pak Mustafa sebagai Ketua Koordinator tentang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Timbangan kantor. Timbangan kantor. Timbangan kantor. Timbangan kesempatan sehingga tidak bisa hadir. Aku yang mau ke kantor alamat itu. Hukum pada tanggal konsultasi pertama pada tanggal 17. Agenda pertama itu timbangan pas akan membentuk koordinator di setiap wilayah masing-masing. Dalam hal ini tentang contoh Oku Timur atau Banyuasin, Lahat, dan seterusnya. Tapi mengingat kehadiran dari teman-teman semua, komunitas yang di Sumatera Selatan masih belum mencukupi dalam artian dibagi per wilayah itu mungkin seadanya saja yang bisa dibagi nanti. Tapi minta dengan teman-teman semua yang nanti ditunjuk untuk sebagai koordinator di wilayah itu, dia mampu ini bagaimana kita bisa menciptakan rasa tenang bagi teman-teman komunitas yang memiliki pelayanan. Terlebih nanti ke depannya kita tidak tahu, contoh di depan kita sendiri timbangan juga di sana. Inilah dari segi apa? Dari segi satu di PSBL ya, kayak lahan. Silakan untuk PSBL nanti laporan ini bisa dilaporkan ke koordinator supaya mengetahui untuk pendataan. Jadi yang dipercaya PSBL misalnya untuk wilayah lahan kurang lebih seperti ini. ya, memang seperti itu. Iya kan? Indralaya itu sih kenapa masuk lah itu Pak koordinator Pak, harus dibuat koordinator karena dia mencakup Batu Raja atau Organilir ya, Indralaya Organilir. Itu kalau seandainya satu wilayah koordinator itu Pak berapa kabupaten? Betul. Nah terus ini sudah saya jawab ya? Iya. Sudah saya jawab. Siap. Sambil ini Pak, sambil jalan. PAC juga siap merangkul. Itu per kabupaten kan? Iya. Berarti aku siap di kabupaten Mojokerto. Nah itu Pak. Soalnya sudah rencanakan ada RTC, Promomuli, terus RTC. Iya Pak. Terus ada lagi yang baru ini Pak Hari Baritan buat ada juga itu. Nah cuma aku yang perlu dijelaskan itu pasti waktu nanya apa tujuan warung itu. Aku tak bisa jawab Pak. Apa sebenarnya? Soalnya kalau perlu mendalami kita sopir ini Pak. Ya pertama kan setimbangan sia-sia gimana-mana kan. Kalau mendalami terlalu ribet pasti masalah muatan. Apa siap komunitas mendalami di situ. Pertama kan kita pos-pos itu ini armada ini kan perlu muatan banyak loh Pak. Sedangkan pemerintah ini kan untuk merawat jalan. Untuk termuat. Nah jadi gimana caranya anggota-anggota komunitas ini benar-benar dihargai sama pemerintah. Jadi untuk mungkin langkah-langkah menuju ke depannya dan mungkin susunan strukturnya, rangkaiannya. Seperti saya. Ini masalah legal. Nah, iya. oke. Nah, itu. Masalah dari tadi kan saya bilang mau jalan atau enggak? Jalan kan ya. Tadi guys baru saja ngomong nanti semuanya juga Komunitas hampir 70% yang tergabung di Porkom itu sudah berlegalitas secara internal. Nah, dalam hal ini Kemenkumham. Kalau kita legalitas kita ini Pak, kalau untuk secara dasar hukum itu sudah kuat Pak.
karena kita ditunjang oleh karena Porkom. ya semua yang ada di Porkom itu sudah berlegalitas. Dan kemarin waktu kita pertemuan pertama dengan Dirinterkam meminta agar kita itu dilegalkan, tetapi berbenturan dengan yang namanya komunitas di atas komunitas, kan gitu Pak. Nah maka dari itu, dari pemenahan konsultasi yang pertama itu, agar kita ini sebelum kita menaik ke legal benar, kan sebetulnya gampang nih Pak, ibaratnya gampang. Dalam arti gampang, kita tinggal melaporkan ke Kesbangpol, kalaupun tidak secara notaris atau langsung ke Kemenkumham. Tetapi dalam hal ini siapa yang ngurus UKG? Ya kan? Oke, terima kasih Pak. Sejak dari awal tidak ada kepentingan Pak, sebetulnya. Dan memang Porkom ini pun sampai saat ini masih eksis, itu oleh karena kemarin tanggal 17 sudah kita putuskan apakah Porkom ini terus berlanjut, apakah akan dibubarkan. Nah itu Pak, itu satu. Nah ternyata dari 11 yang hadir itu, alhamdulillah menyatakan terus. Maka di situ kita yang tadinya ada kepengurusan, sekarang sudah tidak ada pengurusan. Yang ada cuma tentang masalah ini. Nah, ke depan ini Pak, programnya adalah pertama kita ini nak mendata yang hadir ini kan akan kita serahkan. Kalau memang itu koordinator ngomong wajulah. Kalaupun tidak Pak. Karena ini prestasi kita, kekuatan politik kita Pak. Nah, di situ akan kita serahkan ke Dirlantas, Polri, Polda, terus Mabes Polri, lalu Dishub. Lalu untuk apa gunanya ngaku kita menyerahkan ini? Ya kita untuk supaya kita ini diketahui, itu satu Pak. Dan kita ini ada sinergi, dianggap gitu ini Pak. Ya, dianggap. Jadi jangan mentang-mentang kami ini Bapak memberikan penerapan, Bapak memberikan pengawasan, tapi kami tidak dilibatkan. Jadi yang paling ininya penontonnya kami akan demo Pak, walaupun cuma 3 orang, kasarnya mah itu. Mungkin itu secara ini. Tetap jalan. Jalan. Lanjut. Ya. Oke, terima kasih. Mungkin nanti ditutup oleh Pak Teguh. Mohon maaf bila ada tutur kata atau penyampaian saya tidak berkenan. Bapak semua, saya mohon maaf. Saya minta dengan teman-teman semua, mari kita selalu membantu, kita dukung langkah Porkom, langkah kita bersama untuk kebaikan kita semua. Oke, tetap. Disampaikan oleh Pak Ketua Koordinator tentang penjabaran penunjukan Ketua Koordinator, dan alhamdulillah pada hari ini kita memutuskan mendapatkan 3 koordinator, Pak. 4. Tapi yang satu belum. Ini. Oh iya, Pak Happy ya. 4 koordinator, yang pertama adalah OI, yang kedua adalah Lahat, yang ketiga adalah OKU, Parjum, yang keempat koordinator yaitu Banyuasin, yang mana Pak Bowo. Nah sebelum ditutup Bapak, mungkin ada yang ingin disampaikan terkait Porkom ini. Nanti di sini ada Pak Dani dan Pak Mustafa. Apa saja yang perlu Porkom perbuat, atau di samping kita tentang masalah berkenaan dengan koordinator wilayah. Yang pertama yaitu OI, diketuai dari BHC ya. BHC Pak Novi, alhamdulillah terima kasih banyak atas supportnya. Dan yang kedua dari TMBC di wilayah Oku Timur. Alhamdulillah terima kasih atas kesediaannya.
Dan yang keempat adalah dari Banyuasin PPJR Pak Bowo. Dan alhamdulillah memang Pak Bowo dari awal pembentukan sampai saat ini beliau masih eksis. Terima kasih atas supportnya. Dan insya Allah kita sudah mendapatkan data yang terbaru PPJR, yang keempat SSTB introspeksi, maka kami persilakan melalui perwakilannya yang ada di Room Forkom untuk menyampaikan pendapatnya. Jangan takut, jangan ragu, karena ini untuk kebaikan kita bersama. Marilah kita tutup acara ini dengan melapaskan alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan sebelum kita bubar, pertama yaitu kita foto bersama, yang kedua kita makan bersama di bawah. Begitu Bapak-bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo makan bersama Forkom Palembang. Siap, mantap. Oke. Apa? Mantap. Embun lau. Wah. Jangan embun. Ayo, Pak. Maju. Maju. Makan jauh ini, jauh perjalanan. Jauh, sama jauh. Nah, Pak bawa jauh. Jauh. Jauh dulu. Pasep. Maju, Pasep. Oke. Makan. Dad, makan Dad. Sini kau di sini. Ui, ngapung. Makan. Makan sih. Makan deh. Ya. Apa? Dua trip ya. 3. Lintas komunitas loyalitas tanpa batas. Oke. Lintas komunitas loyalitas tanpa batas. Oke. Cap 1 2 3. Oh, ini video.